Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putra Aulia dengan NIM 22180070, kelas 225D01, Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana manusia bertuhan. Pada dasarnya, hati manusia ini bersifat universal, dengan catatan manusia telah mencapai titik tifrah dan terbebasnya dari segala paradigma. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang menyadari segala tingkah lakunya. Mengapa manusia bertuhan? Yaitu karena kita sebagai manusia pasti ingin bisa selamat ketika kita ada di dunia maupun setelah kita meninggal. Karena itu, bertuhan kita harus tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, dan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini sehingga bisa mengantarkan kita menuju jalan yang benar dan yang diridhokan. Dengan menggunakan suara hati sebagai penutup kehidupannya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zada ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh penciptanya, dan Dia menjadikan kamu pendengar, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam konsep baik, buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti pencipta alam, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Di sini ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijma'il. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijma'il maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Dua di sini bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat yang makhluknya. Masih banyak orang yang beragama tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Allah sudah bersifat adil, Allah sudah memberikan petunjuk kepada semua manusia. Jadi tergantung dari manusianya itu sendiri mau menerima atau mau menolak. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Tapi mengapa masih ada asap, yaitu suatu bentuk kasih sayang Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, supaya kita bisa kembali jalan yang sudah diridhokan, karena di dalam hidup ini pasti ada konsekuensi antara baik dan buruknya. Karena itu, kita juga harus menanggung semuanya. Seseorang bisa saja mengikuti agama tertentu, namun memiliki spiritualitas. Orang-orang dapat menganut agama yang sama, namun belum tentu mereka memiliki jalan atau tingkat spiritualitas yang sama. Spiritualitas adalah hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. Ini ada 6 mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integralitas diri kita di tengah realitas dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hari yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita ke dalam mengali makna kenyataan hidup. Selanjutnya kita masuk ke pembangunan argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimankan Tuhan. Iman kepada Allah merupakan pokok dari keseluruhan iman yang tergantung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan Allah harus tertanam dengan benar, maka ketidakan kebenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di mana masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut meyakini agama Islam.
Sekian dari video ini, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.